Selamat datang kembali di podcast Faktiva TV. Di episode kali ini dengan subtema Kuliah Senyap, Income Berisik. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu seorang mahasiswa yang selalu tempur waktu di dalam kampus maupun di luar, yang tentunya memiliki semangat tanpa lelah. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Di samping saya, mungkin Masnya bisa menyebutkan nama, fakultas, dan bisnis apa yang sedang dijalankan. Baik, terima kasih Mbak Muna atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septian Nur Adiansyah, biasa dipanggil Ian, dari Fakultas Teknologi Industri Unisula, dan saat ini saya menjalani bisnis ataupun usaha di bidang jasa, yaitu jasa servis elektronik rumah tangga, dan saya beri nama Ardianza Teknik. Begitu Mbak. Tadi servis elektronik rumah tangga. Itu Mas Septian sendiri sudah memulai bisnis itu, usaha itu dari sejak kapan ya Mas? Oke Mbak, kalau misalkan mulainya itu dari SMP kelas 2 itu aku udah mulai Mbak. Karena dari kecil itu aku juga udah suka sama ngoprek-ngoprek barang-barang elektronik gitu. Dan pada kelas 2 SMP itu aku dikasih tugas gitu Mbak, kayak job desk gitu sama tanteku buat cobain sana benerin mesin cucinya bule gitu. Terus habis itu tak perbaiki kan Mbak. Nah habis itu ternyata jadi dan saya dapat dikasih uang sama tante saya itu. Dan dari situ dari situ kan senang nih Mbak, termotivasi terus untuk serius nih di bidang tersebut, belajar dan sambil jalan juga ternyata dari tetangga-tetangga yang lain juga ikut gitu Mbak, ikut buat minta tolong dibenerin alat elektroniknya. Dan pada mungkin aku bisa bilang startnya itu aku serius di servis elektronik itu di kelas 2 SMK Mbak, itu setelah COVID. Karena pas COVID juga sebenarnya juga udah ada dapet pelanggan-pelanggan gitu, tapi aku ngerasa aku serius tuh mulai kelas 2 SMK, yaitu setelah COVID gitu Mbak. Oke, berarti dimulainya dari SMK ya? Iya, SMK kelas 2. Wow. Menurutnya Mas Septian nih, apakah kuliah itu masih menjadi jalur utama kesuksesan hari ini atau ada jalur lain selain berkuliah, Mas? Oke Mbak, kalau menurutku tuh ya kuliah itu penting, tapi kuliah itu bukan satu-satunya jalan buat menuju kesuksesan. Karena aku percaya jalur kesuksesan orang-orang itu berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain. Ada juga ada juga golongan orang yang memang dia tuh sukses dari berpendidikan tinggi dan juga berkarir kayak gitu. Dan ada juga kelompok orang yang sukses dengan dia punya soft skill ataupun punya kemampuan dari dirinya sendiri. Semisal dia bisa berwirausaha ataupun dia menekuni skill yang memang dia punya kayak gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu jalur untuk menuju ke kesuksesan itu Mbak. Jadi kuliah bukan yang satu-satunya, tapi kuliah itu tetap penting Mbak. Yang terpenting itu usaha ya Mas? Betul, tetap konsisten buat berusaha dan berikhtiar kayak gitu. Oke. Mas Septian nih sebelumnya pernah merasa jenuh nggak ya ketika harus membagi waktu antara kuliahnya dan usaha yang dibangun saat ini? Oke, kalau jenuh pernah sih Mbak, malah bisa dibilang sering ya, karena aku dari anak teknik yang mungkin teman-teman semua sama-sama tahu kalau teknik itu tugasnya banyak dan kuliahnya susah karena ketemu matematika hampir di setiap hari ya, bahkan kalau bisa dibilang teknik adalah matematika gitu Mbak, jadi pasti bakal banyak tugas itu. Dan aku merasa kadang capek itu ketika udah mulai praktikum Mbak, dan praktikum itu kalau di prodiku sendiri itu dimulai biasanya setelah UTS Mbak. Jadi kalau misalkan udah mulai praktikum, ngerjain laprak, ngerjain tugas, ditambah lagi ada kadang lagi ngerjain orderan servis gitu-gitu kan, sama mungkin kadang juga dibarengi dengan proker organisasi yang harus terus jalan, jadi kadang capek dan pusing gitu Mbak, tapi jenuh gitu. Nah tapi tetap bisa aku handle semuanya dengan ngebagi waktu, dengan ngebagi skala prioritas, dan aku jalani semuanya itu dengan semangat dan tanggung jawab gitu Mbak. Wah, bagaimana tuh Mas Septian cara bagi waktunya antara kuliah dan usaha bisnis yang dijalankan itu Mas?
Oke, kalau aku tuh Mbak ya, ngebagi skalanya dengan bikin jadwal. Semisal dari pagi sampai sore itu jadwalku buat ke kampus, buat ngerjain tugas kayak gitu. Nah, aku tuh kadang juga suka ngerjain tugas di kampus gitu Mbak. Jadi pulang ke kos itu udah dalam keadaan free nih, nggak ada tugas kayak gitu. Jadi pagi sampai sore itu buat waktuku buat ke kampus dan ngerjain tugas. Nah, setelah itu dari sore sampai malam biasanya aku baru mulai buat ngerjain orderan servisan. Kadang ada yang ngerjain di kos dan kadang juga ada yang datang ke rumahnya customer gitu Mbak. Dan kadang juga bentrok dan bebarengan dengan organisasi nih Mbak, rapat dan persiapan proker kayak gitu. Jadi dibagi waktu lagi Mbak. Nah biasanya kan ada rapat biasanya itu setelah maghrib mungkin mentok-mentok ya sampai jam 9-an gitu lah Mbak. Bagi waktu ke organisasi dulu, nanti baru setelah pulang dari rapat ngerjain orderannya karena aku lebih seringnya buat orderan service itu ngerjain di kos Mbak gitu. Jadi customer lebih sering nganterin barangnya ke aku tuh di kos gitu. Jadi aku bisa leluasa ngebenerin alat-alat elektronik tersebut. Jadi tapi nggak jarang juga aku ngerjainnya itu di rumahnya customer langsung kayak gitu. Tergantung customernya juga betul. ya. Begitu sih Mbak kurang lebihnya. Oke baik, kita flashback jauh ke belakang nih ya Mas Septian. Mungkin bisa diceritakan sebelum dan sesudah Mas Septian ini menjalankan usaha, terus kenapa kok bisa menekuni kayak gitu Mas? Oke Mbak, jadi kalau misalkan sebelumnya itu, gini Mbak, aku tuh tipikal anak yang jarang minta buat dibeliin sesuatu ke ortu. Jadi aku lebih suka berusaha dulu sendiri. Kalau misalkan memang dirasa menurutku itu berat dan nggak kesampaian, baru aku cerita ke ortu dan minta buat apa kebutuhanku aku ceritakan kayak gitu. Tapi aku lebih seringnya tuh usaha dulu nih Mbak. Jadi sebelum aku menekuni usaha ini tuh aku nabung dulu gitu kan Mbak. Misal buat beli apa gitu, aku jadi nabung dulu. Masih harus sabar dulu gitu kan Mbak. Jadi sebelum adanya berbisnis ini, jadi ya itu tadi, kalau misalkan setelah aku menekuni dan dapat income, aku jadi ini Mbak, jadi lebih lebih cepat gitu. Misalkan aku pengen ini, ya udah karena aku udah punya usaha dan uangnya ada, ya udah bisa segera gitu. Dan juga kadang aku ini Mbak ngasih ke ortu gitu. Kadang ibu suka bilang, ini kalau di rumah ya Mbak, misalkan aku lagi servis di rumah, ibu tuh sering, Dek ada nggak uang buat beli sayur, ibu mau beli sayur kayak gitu misalkan. Oh ada Bu, ambil aja gitu. Aku kadang kayak gitu, tapi nggak yang selalu sering gitu Mbak, karena ya namanya aja servis elektronik itu kan nggak yang selalu setiap hari ada gitu. Jadi gitu. Jadi sebelumnya aku mungkin harus nunggu dulu, sabar dulu buat misalkan aku pengen sesuatu. Nah setelah aku punya usaha ini tuh jadi ya lebih cepat dan lebih nggak ngebebani orang tuaku juga, jadi nggak perlu minta gitu kan, jadi bisa lebih mandiri juga gitu Mbak. Lalu responnya Mas Septian ini pas awal bangun usaha ini gimana ya, respon keluarga? Oke, kalau responnya orang tua dan keluarga bagus sih Mbak, support banget, malah bahkan ibu tuh sama kakak, kan aku di rumah ada ibu, kakak sama suaminya kan, jadi kita di rumah, kalau misal di rumah nih ada berenam sih kayak kurang lebih ya berenam. Nah kalau respon dari ibu tuh malah dia yang suka ini Mbak, suka bantu nyariin customer gitu. Karena kan ya namanya ibu-ibu gitu ya Mbak, main ke sana cerita ini, main ke sana cerita itu. Jadi ya akhirnya jasaku ini menyebar gitu Mbak, dari mulut ke mulut kayak gitu. Kalau misalkan kakak juga kadang ngebantu aku buat kalau misalkan lagi banyak, kalau terutama kakak laki-laki misal ngebantu aku buat benerin gitu, karena kadang ada beberapa alat yang memang itu harus 2 orang gitu Mbak benerinnya. Jadi aku kadang minta bantuan dari orang tua, dari kakakku itu gitu. Responnya positif banget sih Mbak, ngedukung banget. Sebelumnya nih Mas Septian ini punya hobi apa sih kok bisa menjalankan bisnis ini, usaha elektronik rumah tangga ini? Oh, kalau hobi yang akhirnya bisa ngebawa aku ke bisnis ini tuh, dulu zaman kecil tuh aku suka itu Mbak, meretelin barang-barang mainan yang ada kabelnya, bisa gerak, bisa jalan gitu-gitu. Kayak misalkan mobil-mobilan mainan itu kan ada dinamonya, ada mesinnya gitu. Jadi aku yang biasanya anak-anak lain tuh mainin sampai itu rusak, lah aku malah meretelin tuh, masih baru dipretelin. Nah dari situ tuh ya muncul
apa ya, penasaran, keinginan, dan buat ini tuh ya kalau bisa dibilang laki-laki tuh apa ya, kepo gitu loh sama caranya dunia bekerja kayak gitu. Nah, dari kecil tuh aku udah kayak gitu. Jadi semakin kesini semakin naik tuh Mbak levelnya dari yang mainan ke barang yang beneran kayak gitu. Itu dulu yang bisa ngebawa aku akhirnya sampai serius di usaha ini gitu. Berarti sering ngulik-ngulik elektronik di rumah itu ya? Dulu sampai malah dimarahin sama mbakku. Aku habis beli blender tak bongkar tuh sama aku kan, dimarahin. Ngapain kamu blender baru terus dibongkar-bongkar kayak gitu-gitu. Nah, ya itulah salah satu contoh penasaranku sepenasaran itu gitu. Akhirnya ya dari situ aku belajar, karena aku juga belajarnya nggak dari sekolah, karena dari sekolah malah nggak belajar tentang caranya benerin elektronik gitu Mbak. Aku belajarnya dari YouTube gitu. Kadang juga ketemu ini bisa dibilang teman ya Mbak, teman servis gitu. Jadi aku kadang sering sharing, sering nanya-nanya juga kalau misal kalau rusaknya kayak gini tuh cara benerinnya gimana gitu. Dan juga ya pokoknya saling sharing aja sih Mbak kalau sesama teman yang bisa servis itu gitu. Mas Septian ini kan sekarang ngekos nih di sini. Itu gimana caranya tetap bisa ngelanjutin usahanya Mas Septian itu di rantauan, di kos ini? Oke, kalau misalkan di kos itu Mbak ya, sebelumnya aku ceritain dulu kalau di rumah. Kalau di rumah itu aku jalur promosi lah Mbak ya. Jalur promosiku itu dari mulut ke mulut gitu. Jadi orang satu nanti dia cerita ke tetangganya, akhirnya dia juga manggil aku gitu-gitu. Kalau itu di rumah. Kalau di kos itu aku lebih ke make digital. Kalau pakai poster gitu-gitu, bikin pamflet, terus abis itu di post di story WA, di story IG, dan juga kadang aku minta tolong temanku buat ngebantu promosiin itu. Dan juga ini kalau misalkan aku dapat customerku aku minta buat Mas tolong ya nanti bantu sebarin aku punya jasa ini biar nanti teman-temannya tuh tahu gitu Mbak. Karena salah satu ini sih Mbak, kalau aku bilangnya salah satu apa ya, keuntungan gitu lah. Misalkan kalau servis di aku tuh walaupun nih misal mbaknya cuma servis kipas angin yang kecil aja dengan kerusakan yang kecil, aku berani kasih garansi itu 30 hari. Misal nih dalam waktu 30 hari rusak lagi, mbaknya tinggal bilang aja, nanti servis yang selanjutnya itu nggak bayar lagi gitu. Jadi itulah salah satu keunggulan penawaran dari aku gitu. Buat karena di sini kan masih baru merintis lah Mbak bahasanya kan, dari rumah pindah ke sini, jadi pasti di sini juga baru. Karena di Semarang juga kan pasti banyak tuh Mbak, udah banyak jasa servis elektronik yang udah ada store-nya, udah gede gitu lah. Nah aku kan di sini baru memulai gitu. Jadi itulah caraku buat memikat customer gitu Mbak. Jadi dengan penawaranku tadi, misal walaupun hanya jasa servisnya cuma 30.000 aja, aku berani ngasih garansi ke customer itu 30 hari. Misalkan rusak lagi tinggal kabarin aja, nanti servisnya berikutnya gratis gitu. Oke Mas Septian, baik. Apa ketakutan terbesar Mas Septian mengenai masa depan dan gimana cara menyikapinya? Kalau ketakutanku tuh ya Mbak, ketakutan buat masa depan tuh aku lebih takut kalau aku nggak jadi apa-apa dan aku nggak bermanfaat buat orang lain. Karena kadang aku juga sadar kalau misalkan dengan aku ngebuka jasa servis elektronik itu juga, itu udah salah satu bentuk buat aku ngebantu orang lain kayak gitu. Jadi pernah nih Mbak, aku cerita dikit aja nih. Dulu aku pernah dapat customer itu lansia, mbah-mbah sudah tua. Itu minta dibenerin waktu itu kulkas Mbak. Jadi waktu itu kulkasnya nggak dingin, aku disuruh benerin. Tapi pada saat udah selesai aku bilang, Mbah ini udah jadi. Mbahnya bilang, Mas saya bayarnya nanti ya kalau udah dapet upah. Karena kan beliau ini orang kerjanya petani gitu. Jadi pada saat aku datang itu ke sana, kebetulan itu mbahnya lagi nggak megang uang. Terus ya udah Mbah nggak apa-apa, mbaknya uangnya disimpan aja, ini saya kasih gratis kayak gitu. Mbahnya udah langsung bisa pakai kok, ini udah jadi kayak gitu. Itu mungkin salah satu bentuk caraku buat aku bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu Mbak. Berarti bisa bermanfaat ke orang lain kayak gitu ya Mas. Oke. Nah sekarang nih menurut Mas Septian nih, seberapa penting mahasiswa sekarang ini berpikir soal income? Menurut aku penting sih Mbak, karena kita kuliah nih juga pasti tujuannya buat nanti setelah kuliah dapat kerja, dapat income gitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai mahasiswa sekarang itu sudah memikirkan income, dapat uang gitu. Karena
dengan hal tersebut nanti kita sudah bisa ngeplotin, maksudnya bisa punya planning kita nanti bakal kemana gitu. Misalkan kita mikirin income dengan cara apa gitu kan, pastinya dapat income dengan cara dong, nggak mungkin serta-merta nggak ada usaha gitu. Usahanya apa gitu. Jadi dari mahasiswa udah harus punya planning, punya target untuk memikirkan income. Entah caramu dengan mengembangkan skill yang dipunyai diri sendiri atau dengan belajar hal-hal yang memang ingin dipelajari gitu Mbak. Jadi biar kita yang sebagai mahasiswa nih udah punya planning, udah punya target, kalau misal nanti udah lulus itu udah tahu nih arahnya kemana, mau menekuni bidang yang memang sesuai dengan prodinya atau mau mempelajari hal lain lagi. Itu kan biasanya kalau misalkan udah gantung kepribadian. Kalau udah pernah dicoba di kuliahan kan udah tahu kayaknya aku nggak sesuai deh di sini, jadi aku bakal nyoba hal ini gitu. Jadi udah try error gitu, udah tahu diri sendiri nih bisanya di bagian mana gitu. Jadi itulah mungkin menurutku income itu penting dengan kita memikirkan usaha apa yang bisa kita lakukan buat dapetin income gitu. Usaha dan konsisten. Betul. Ya. Oke, sekarang kita memasuki tanya jawab cepat nih, Mas Septian. Oke. Lebih penting mana kedamaian mental atau saldo rekening? Dua-duanya sama-sama penting sih Mbak buatku, tapi yang paling penting adalah kesehatan mental. Oke. Milih pasangan yang bisa diajak tumbuh atau yang udah mapan? Milih pasangan yang sama-sama bisa diajak bertumbuh bareng. Lebih sering capek karena orang lain atau karena ekspektasi diri sendiri? Sama ekspektasi diri sendiri, karena kalau kita punya ekspektasi artinya kita punya harapan, Mbak. Begitu. Terima kasih Mas Septian karena udah mau datang dan sharing Sama-sama, di podcast Faktiva TV. Semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi yang menonton juga bisa mendengarkan podcast kami. Buat teman-teman yang sedang kuliah atau punya pengalaman usaha, bisa langsung kontak di media sosial kami di bawah ini. Kuliah Senyap, Income Berisik.